Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Markus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Injil di tempat-tempat tak terduga, ditulis oleh Adam Holz. Mari kita mulai kisah inspiratif. Belum lama ini, saya berada di tempat yang sering saya lihat di film dan televisi, Hollywood, California. Di sana, di kaki bukit Los Angeles, dari jendela kamar hotel, saya melihat tulisan besar berwarna putih itu berjajar dengan megah di lereng bukit. Lalu saya melihat sesuatu yang lain di kiri bawahnya, ada sebuah salib. Saya belum pernah melihat itu di film manapun. Kemudian, ketika saya meninggalkan kamar hotel, beberapa pelajar dari sebuah gereja lokal mulai membagikan kesaksian tentang Yesus kepada saya. Kita mungkin sering menganggap Hollywood sebagai pusat keduniawian, suatu tempat yang sepenuhnya bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Namun, jelaslah Kristus berkarya di sana, mengejutkan saya dengan kehadirannya. Orang Farisi terus-menerus terkejut dengan kehadiran Yesus di tempat-tempat yang tidak mereka duga.
Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang panas di mata mereka. Sebaliknya, Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17 berkata bahwa dia meluangkan waktu bersama pemungut cukai dan orang berdosa, orang-orang yang hidupnya dianggap najis. Meski demikian, di sanalah Yesus berada, di antara orang-orang yang paling membutuhkannya. Lebih dari 2000 tahun kemudian, Yesus masih terus menabur pesan pengharapan dan keselamatan darinya di tempat-tempat tak terduga, di antara orang-orang yang paling tak disangka-sangka. Dia pun memanggil dan memperlengkapi kita untuk mengambil bagian dalam misi tersebut. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda pernah menyadari bahwa Allah berkarya di tempat yang tidak terduga? Perubahan apa saja yang mungkin perlu Anda buat, agar Anda lebih terbuka terhadap gerakan Roh Kudus yang memimpin Anda ke tempat-tempat tak terduga? Hal ini patut kamu ketahui. Orang Farisi menuduh Yesus bergaul dengan dua kelompok orang yang tidak disukai masyarakat, yaitu para pemungut cukai dan orang berdosa. Markus 2 ayat 16, pemungut cukai dipandang rendah dan dibenci oleh orang Yahudi karena mereka dianggap sebagai pemungut bayaran yang tamak dan pengkhianat yang bekerja bagi penjajah Romawi. Mereka juga memungut uang lebih daripada yang telah ditentukan oleh perpajakan Romawi, mengantongi kelebihannya dan memperkaya diri dengan mengorbankan bangsa mereka sendiri. Lukas 3 ayat 12 sampai dengan 13, yang dimaksud dengan orang berdosa dalam bahasa Yahudi adalah orang-orang yang terkenal jahat, orang-orang keji yang menolak hukum Allah. Orang Farisi juga menggunakan istilah orang berdosa untuk orang yang tidak menjaga kesucian ibadah dengan cermat atau mengikuti standar aturan Farisi yang sangat kaku. Pemungut cukai dengan sengaja dikelompokkan bersama orang berdosa untuk menyatakan betapa hina dan jahatnya mereka. Yesus diundang untuk makan bersama segala macam orang, bahkan bersama orang Farisi. Begitu seringnya dia makan bersama orang buangan dan sampah masyarakat, sampai-sampai dia dikenal sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Apa pentingnya Yesus makan bersama orang berdosa? Segera setelah memanggil Matius untuk mengikutinya, Yesus makan bersama banyak pemungut cukai dan orang berdosa di rumah Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai, dan orang berdosa ini adalah teman dan kenalannya yang sekarang menghabiskan waktu bersama Yesus. Matius ingin memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di lingkungan sosialnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang memandang rendah para pemungut cukai, mengeluh. Tetapi tindakan Yesus dalam menghabiskan waktu bersama orang-orang berdosa sangat sesuai dengan misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada zaman Yesus, para rabi dan pemimpin spiritual lainnya sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Yahudi. Hampir semua orang mengagumi orang Farisi. Mereka adalah penganut hukum yang ketat, mereka adalah penjaga tradisi, dan mereka adalah teladan kesalehan. Dalam posisi berkubah, mereka menghindari orang-orang yang mereka anggap pendosa, mereka yang tidak mengikuti sistem aturan mereka. Orang-orang Farisi dan golongan agama lain pada zaman Yesus pasti tidak akan bergaul dengan para pemungut pajak, yang terkenal karena penggelapan dan kerjasama mereka dengan orang-orang Romawi yang dibenci. Yesus memilih untuk makan bersama orang berdosa karena mereka perlu mengetahui bahwa pertobatan dan pengampunan tersedia.
Seiring pertumbuhan pelayanan Yesus, popularitasnya pun meningkat di antara orang-orang buangan sosial masyarakat. Begitu Matius menjadi bagian dari lingkaran dalamnya, Yesus secara alami memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang paria di masyarakatnya. Menghabiskan waktu bersama para pemungut pajak dan orang berdosa adalah hal yang wajar. Karena dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jika Yesus hendak menjangkau yang terhilang, ia harus mengadakan kontak dengan mereka. Dia pergi ke tempat yang membutuhkan karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Duduk di pesta Matius, Yesus melanggar tabu masyarakat dan mengutuk sistem legalistik orang Farisi untuk mencapai kebenaran. Fakta bahwa Yesus makan bersama orang-orang berdosa menunjukkan bahwa dia melihat melampaui budaya ke hati manusia. Sementara orang Farisi mengabaikan orang karena perilaku mereka di masa lalu, Yesus melihat kebutuhan rohani mereka. Sepanjang pelayanan Yesus, dia menjangkau mereka yang membutuhkan dia. Dia berbicara dengan seorang wanita Samaria yang dibenci di sebuah sumur, bahkan mengejutkan murid-muridnya. Dia mengampuni seorang wanita yang tidak bermoral dalam Lukas 7. Dia membantu seorang wanita Sirofenisia dalam Markus 7. Dia menjamah seorang penderita kusta dalam Lukas 5. Dan dia memasuki rumah Zakeus dan makan bersamanya dalam Lukas 19, mencintai yang tidak menyenangkan. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tradisi, larangan budaya, dan cemberut beberapa orang tidak masalah ketika takdir abadi seseorang dipertaruhkan. Allah tidak mengutus putranya ke dunia untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia melalui Dia. Yesus melihat individu, bukan hanya label mereka. Dia memiliki belas kasihan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan di sekitarnya. Dalam membagikan firman Allah, Yesus makan bersama orang berdosa dan menghabiskan waktu bersama mereka. Melihat semua ini, para pendosa pasti terilhami untuk mengenal Dia lebih baik. Mereka mengenali Yesus sebagai orang benar. Abdi Allah, mujizat-mujizat yang Dia lakukan menjadi saksi akan hal itu dan mereka melihat belas kasih dan ketulusannya. Yesus tidak membiarkan status sosial atau norma budaya mendikte hubungannya dengan orang-orang. Sebagai gembala yang baik, Dia mencari domba yang hilang dimanapun mereka tersesat. Ketika Matius menjadi tuan rumah pesta makan malam, Yesus menerima undangan tersebut. Itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk membagikan kabar baik kerajaan kepada mereka yang paling perlu mendengar. Ia dikritik atas tindakan-tindakannya oleh para legalis yang membenarkan diri pada zamannya. Tetapi kritik tidak menghalanginya. Berbeda dengan orang Farisi, Yesus tidak meminta orang untuk berubah sebelumnya datang kepadanya. Dia mencari mereka, bertemu mereka di mana mereka berada, dan memberikan kasih karunia kepada mereka dalam keadaan mereka. Perubahan akan datang kepada mereka yang menerima Kristus, tetapi itu akan terjadi dari dalam keluar. Kebaikan Allah memimpin orang berdosa untuk bertobat, dan Yesus penuh dengan kebaikan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membiarkan norma budaya mendikte siapa yang kita injili. Orang sakit membutuhkan tabib, domba yang hilang membutuhkan seorang gembala. Apakah kita berdoa kepada Tuhan yang empunya tuaian untuk mengirim pekerja ke ladang? Apakah kita bersedia pergi sendiri?
Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir. Bahkan di tempat-tempat yang sempat kuanggap tidak mungkin Engkau ada di sana. Terima kasih, Engkau memanggilku mengambil bagian dalam misi-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.